Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan saya Ilik Solihuddin, tutor PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang bahaya mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan bertengkar dalam pandangan Islam. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tahu yang namanya penyakit masyarakat ya, yang bernama minuman keras, judi dan bertengkar itu adalah merupakan salah satu fenomena yang ada dalam kehidupan kita. Yang mana kesemuanya ini ya, salah satunya adalah minuman keras, berjudi dan bertengkar itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Mengkonsumsi minuman keras yang dimaksud adalah minuman keras atau khamr adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol atau bahan yang memabukkan, yang pada akhirnya akan menghilangkan kesadaran. Nah, oleh karenanya dengan seperti ini yang namanya minuman keras itu adalah sesuatu yang harus kita dihindari. Bapak Ibu warga belajar yang saya hormati, bahwa jenis minuman keras itu banyak jenisnya, yang apalagi pada saat-saat sekarang itu bisa dibuatkan sendiri ya bagi orang yang sudah bisa meraciknya. Nah, tentu saja hal seperti itu membuat kehidupan kita yang sangat ketakutan gitu ya. Minuman keras biasanya dibedakan berdasarkan kadar alkoholnya ya, misalnya bir, anggur, ada yang berjenis vodka dan minuman beralkohol lain. Yang jelas bahwa minuman keras itu mengandung alkohol yang tinggi. Walaupun alkoholnya berkadar rendah, ya jikapun itu memabukkan, ya tentu saja itu dianggap hal yang memabukkan. Nah, pada kesempatan sekarang bahaya apa bagi generasi muda yang selalu mengkonsumsi minuman keras itu? Pertama, akan merusak fisik, merusak hati, merusak otak, merusak jantung. Nah, ini yang bisa terjadi pada diri seseorang. Selanjutnya adalah bahaya bagi generasi muda menurunkan kontrol diri dan akal sehat, sehingga mudah terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak benar, perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Nah, ini yang akan terjadi bila terlalu banyak mengkonsumsi atau mengkonsumsi minuman keras. Jangankan terlalu banyak, sedikit saja itu tidak boleh. Yang berikutnya adalah akan meningkatkan resiko kecelakaan dan perilaku kriminal, karena kehilangan kendali diri, kehilangan akal sehat, sehingga akan terjadilah kecelakaan. Apalagi yang meminum memabukkan dan minuman keras itu yang pada saat bekerjanya lama dengan setir ya, mengendarai kendaraan, apakah kendaraan roda 2 atau roda 4 dan sebagainya. Yang jelas jangankan menyetir ya, mengendarai kendaraan, tidak mengendarai kendaraan pun jangan. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala sangat melarang keras orang yang mengkonsumsi minuman keras. Yang terdapat dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi atau berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, inilah
ayat Quran yang melarang janganlah kita melakukan minuman keras dan yang sejenis-sejenisnya. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang terhadap minuman keras. Sabda beliau, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Artinya di sini tidak dikatakan jenis. Yang penting memabukkan. Pasti yang memabukkan itu adalah khamar. Tadi di awal dalam Al-Quran dikatakan bahwa khamar itu adalah rijsun min amalis syaiton, najis, dan itu adalah pekerjaan setan. Apapun yang memabukkan. Nah ini para warga belajar yang saya hormati, bahwa kita harus sangat menghindari hal-hal yang seperti ini, terutama minuman keras. Hikmah menghindari minuman keras apa? Pertama, ya tentu saja kita akan sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat fisik, sehat mental. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas ibadah dan ketaatan kepada Allah. Tentu saja dengan terhindarnya, dengan tidak melaksanakan minuman keras, pasti itu sudah dikatakan ibadah. Sebab sudah melaksanakan larangan Allah, yakni larangannya adalah untuk kita tidak minuman keras, seperti itu. Termasuk juga menciptakan hubungan sosial yang baik tanpa dampak negatif dari alkohol. Nah, tentu saja tidak semua alkohol tidak dapat dipergunakan. Bagi orang-orang yang berprofesi di dunia kesehatan, ya tentu saja alkohol akan bermanfaat. Tetapi bagi kemanfaatan ini disalahgunakan, itulah yang tidak boleh. Berikutnya, penyakit masyarakat yang kedua yang dekat dengan kita adalah judi. Bahaya judi tentu saja sudah pada mafhum semua, sudah pada paham semua. Pengertian judi itu apa? Judi adalah perbuatan mempertaruhkan uang ataupun barang dengan harapan mendapatkan keuntungan, baik beresiko besar untuk kalah atau beresiko kecil. Nah, maka dengan demikian yang namanya judi apapun itu tidak boleh. Nah, jenis-jenisnya seperti apa? Termasuk taruhan uang, permainan mesin judi, ya seperti slot yang pada saat-saat sekarang itu sedang viral, bahwa para masyarakat yang keenakan dengan berjudi itu sudah ketagihan. Taruhan dalam pertandingan olahraga juga kalau dengan dengan memasangkan uang seperti begitu, itu tidak boleh. Sama dengan juga berjudi seperti itu. Yang namanya taruhan itu adalah judi. Ya. Termasuk juga karena sekarang ada dalam dunia online gitu ya. Dalam dunia daring, judi ada dalam dunia daring juga, online juga. Jangan. Termasuk tidak boleh juga, termasuk jenis judi juga seperti begitu. Nah, selanjutnya bahaya apa bagi generasi muda tentang judi ini? Pertama, menghancurkan keuangan pribadi dan keluarga. Nah, tentu saja dengan memasangkan uang seperti itu akan dunia ekonomi kita dalam rumah tangga itu akan habis seperti itu. Keluarga juga akan berantakan. Yang berikutnya adalah menimbulkan kecanduan yang sulit dihilangkan. Ya, menghilangkan rasa percaya diri dan menciptakan konflik keluarga. Nah, inilah yang dapat terjadi bila kita ketagihan ya tentang judi ini. Sesuatu apapun bisa dijudikan kalau sudah mentalnya mental judi. Itu. Yang berikutnya adalah memicu tindakan kriminal. Ya bagaimana tidak? Yang namanya taruhan, semua orang berkeinginan untuk menang. Gitu. Pada saat namanya lomba, gitu, ada yang harus dikalahkan. Orang kalah biasanya tidak mau menerima seperti itu. Maka dengan demikian judi ini adalah
nanti akan memicu tindakan kriminal akibat dorongan untuk terus berkeinginan untuk berjudi. Nah, dalil apa yang ada dalam Al-Quran? Ya tentu saja ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi gitu ya. Wal maisir itu berjudi, bertaruhan, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Warga belajar yang saya hormati, termasuk juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, beliau bersabda, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man laiba binar dasir pakaan nama gomasa yadahu pilah mil khinjir wadamihi. Artinya beliau bersabda, barang siapa bermain-main dengan dadu, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Nah, para warga belajar yang saya hormati, bahwa bermain dadu itu ya artinya mengkoclok gitu ya. Mengkoclok itu sama adalah mengadu nasib, sama dengan berjudi. Maka dengan demikian hindari perbuatan kita yang kaitannya dengan mengkoclok. Hikmah apa untuk menghindari judi? Pertama, mendapat ketenangan jiwa dan kebahagiaan tanpa kecanduan judi. Yang kedua, hemat keuangan dan tidak membebani keluarga dengan hutang atau kerugian. Yang ketiga, terhindar dari konflik keluarga dan lingkungan sosial. Nah, inilah hikmahnya untuk kita terhindar dari judi itu. Yang berikutnya adalah yang merupakan salah satu penyakit masyarakat adalah pertengkaran. Nah, apa itu pertengkaran? Pertengkaran ya di sini adalah perselisihan atau konflik yang dilakukan dengan penuh emosi dan biasanya disertai dengan kekerasan fisik maupun verbal. Nah, artinya dengan seperti ini, baik itu kekerasan secara fisik maupun verbal dapat dikatakan pertengkaran. Jenisnya seperti apa? Pertama, pertengkaran biasa berupa perkelahian fisik, silih jotos gitu ya. Pertengkaran verbal yang penuh emosi. Nah, pertengkaran verbal biasanya ada dalam dunia medsos. Ya, saling menghina, saling mencaci dan sebagainya. Itu termasuk pertengkaran juga. Atau saling menjatuhkan dalam media sosial itu dimediasi oleh HP dan sebagainya, seperti itu. Nah, inilah banyak hal-hal dilakukan oleh para medsos kaitan dengan ketidakenakan hati, langsung berbicara dengan kurang pantas, dan medsos dipergunakan sebagai alat untuk bertengkar. Bahaya bagi generasi muda apa? Nah, menghancurkan hubungan sosial dan persahabatan. Yang berikutnya menimbulkan stres, kemarahan, dan perilaku negatif yang berkelanjutan. Mengganggu lingkungan sosial dan mengakibatkan kerugian fisik maupun mental. Dan pada saat-saat sekarang gitu ya, perkelahian itu bukan hanya seorang dua orang yang dilakukan, tapi banyak orang yang disebut dengan tawuran gitu ya. Tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh para adik-adik kita, para siswa. Tawuran antar suku, tawuran antar kelompok, tawuran antar geng dan sebagainya. Nah, itu termasuk perkelahian juga. Jadi malah semakin membesar sekarang. Kalau dulu pertengkaran itu hanya dilakukan individu dengan individu, seorang dengan seorang, sekarang sudah bisa mengajak
mungkin tawuran antar negara bisa jadi, ya, seperti Perang Dunia ke-1, ke-2, bahkan katanya sekarang sudah hampir memasuki ke Perang Dunia ke-3, seperti itu. Ini termasuk berbahaya seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Atiullaha wa rasulahu wa la tadaza'u fatafashalu wa tadhabu rihukmu wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. Nah, ini merupakan salah satu dalil kaitan dengan kita janganlah bertengkar, harus memelihara sifat sabar. Dan taatilah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu menjadi hilang, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadur rijalu ilallahil aladul khosim. Artinya, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang keras dan suka bertengkar. Nah, maka dengan demikian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan pertengkaran. Hikmahnya apa? Pertama, mempererat hubungan persaudaraan dan menciptakan suasana damai. Hikmah menghindari pertengkaran yang kedua adalah membantu mengendalikan emosi dan menjauhkan diri dari tindak negatif. Yang ketiga, hikmah menghindari pertengkaran adalah meningkatkan kualitas hidup dan mendatangkan ketenangan hati. Kesimpulannya dari pertemuan kali ini apa? Menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran itu adalah merupakan bagian dari menjaga diri agar tetap taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk keburukan. Selain diperintahkan dalam Islam, menjauhi 3 perbuatan ini mendatangkan banyak manfaat seperti kesehatan, kedamaian batin, dan hubungan sosial yang lebih baik. Generasi muda yang menjauhi minuman keras, judi, dan pertengkaran akan memiliki peluang besar untuk hidup sukses, sehat, dan produktif di masa yang akan datang. Saya sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya ingatkan jangan lupa kerjakan penilaiannya, tetap terus untuk belajar dan semangat terus. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.